Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Kurniawan, kelas 2E Pendidikan Jasmani. NPM saya 1921911178. Saya di sini akan mengemukakan dan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani dari pembelajaran telaah kurikulum Penjas. Jadi pengertian pendidikan jasmani yaitu menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik atau mengetahui dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap positif, dan kecerdasan atau emosi. Lingkungan pembelajaran diatur secara skema untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor atau kognitif dan efektif setiap siswa. Materi dan pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif. Adapun implementasinya perlu dilakukan secara rencana, bertahap dan berkelanjutan, yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian akan terbentuknya jiwa sportif dan gaya hidup aktif. Seperti itu. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani diharapkan guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa sehingga muncul kemampuan yang besar dalam diri siswa untuk bergerak, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada amunisi dasar program pendidikan jasmani. Jadi yaitu amunisi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan pada dalam menyelenggarakan suatu. Amunisi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas. Seperti itu. Ada juga 3 amunisi dan program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga, seperti itu. Yang selanjutnya, anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Jadi kemampuan, kebutuhan atau minat dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya di sini, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Jadi para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut, yaitu developmentally atau advocacy dan interrogasi, yaitu
Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Seperti itu. Ada juga di sini interactionist atau juga dimaksud tugas ajar yang memberikan pengetahuan merupakan cara pembelajaran yang paling baik. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani, yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama di sini ada permainan dan olahraga. Olahraga tradisional, ada juga eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non lokomotor. Seperti itu. Ada juga di sini aktivitas pengembangan sikap tubuh atau mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Jadi secara teoritis kita menyadari bahwa perbuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikannya. Seperti itu. Namun demikian harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam melaksanakannya. Ada juga beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani, yaitu yang pertama isu program. Isu program kurikulum atau SMA dapat kita amati dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan diskusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada isu program pembelajaran. Jadi beberapa isu yang sehubungan dengan proses belajar mengajar perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan, antara lain yaitu yang pertama ada pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik, secara cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Ada juga aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada isu penilaian. Jadi evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar, atau evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui berapa jauh tujuan mengajar dapat dicapai oleh siswa. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Jadi guru penjas di SMA seringkali dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 5 sampai yang selanjutnya. Bahkan ditambahkan dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit karena yang dipelajari adalah sesuatu dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental. Seperti itu. Yang selanjutnya isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana di sekolah. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada isu keberhasilan kurikulum penjas.
Jadi keberhasilan kurikulum penjas jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih disarankan samar. Seperti itu. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh bagaimana tercantum dalam tujuannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, untuk itu kita dapat mencerminkan pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Naspek Nasional Askoristirion Forestirion 1992, yaitu intinya yang pertama memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik seperti itu. Yang selanjutnya bugar secara fisik, ada juga berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan aktivitas jasmani. Yang terakhir, menghargai aktivitas jasmani dan kolaborasinya terhadap gaya hidup yang sehat. Seperti itu. Jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.